Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Atas kasih dan sayangnya kita kembali bertatap muka melalui channel YouTube kita Studio Quran Al-Ikhlas. Sekilas channel YouTube yang berusaha berikhtiar menyajikan kajian-kajian tadabbur Quran bersama Al-Quran dan bersama sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentu saja masih bersama mentor kita, Kakanda Haji Syarikuddin Juhri SAG yang akrab disapa dengan Bang Sari. Kabar Bang Sari? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan bersama anak-anak kami yang kami cintai, santri-santri Tahfiz Askar Kauni Al-Madani Pesanggerahan. Apa kabar kakak-kakak? Alhamdulillah, tetap istiqomah fi mardhatillah. Subhanallah. Kami berharap sahabat dimanapun berada dalam keadaan sehat, senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berlanjut kajian tadabbur Quran setelah terakhir kemarin Ramadan 1443 Hijriah. Bulan ini tepat di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad, kita melanjutkan kajian kita. Sekarang kita di Rabiul Awal 1444 Hijriah. Apa materi kita kali ini? Ayat-ayat apa yang akan dikupas oleh Bang Sarip? Yuk kita langsung saja memberikan waktu kepada beliau untuk sama-sama menjelaskannya kepada kita semua. Silakan Bang Sari. Ya, terima kasih Umi Eka. Hari ini kita akan bahas tentang tulang sulbi. Tulang sulbi. Menarik nih Bang Sari. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan diri kita, ya, dari apa kita dicipta oleh Allah, dan di sana ada kaitan dengan tulang sulbi. Dan ini sudah banyak menjadi bahan penelitian, ya, ilmiah. Apa yang Al-Quran sampaikan, apa yang hadis Rasulullah sampaikan berkaitan dengan tulang sulbi adalah sebagai awal penciptaan manusia, dan juga nanti manusia akan dirakit kembali setelah sudah hancur tulang belulang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini akan mengkaji beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tulang sulbi, ya, tulang sulbi atau tulang ekor manusia itu. Manusia punya ekor, ya, cuma ekornya nggak keluar, nggak seperti kera. Kalau ekornya keluar, kalau kita ekornya nggak keluar, ya, ditanam di dalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari Al-Quran surat 86, ya, At-Tariq ayat ke-5 sampai ayat yang ke-10. Sahabat, silakan dibuka Quran surat ke-86 At-Tariq ayat ke-5 sampai ayat ke-10. Di sini santri kita yang akan membacakan dimulai dari Bang Hilmi. Sudah paling kiri. Silakan Bang Hilmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya, manusia pakai nama Bang Hilmi yang baca supaya lebih berasa Bang Hilmi, ya, ke dalam hati Bang Hilmi.
ayat ini. Maka hendaklah hilmi memerhatikan dari apa dia diciptakan. Ya. Dia diciptakan dari air yang Hilmi terpancar. sebut pakai nama, kata ganti pakai nama. Hilmi diciptakan dari air yang terpancar. Dari air yang terpancar, sperma, ya. Lanjut. Yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Ya, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Lanjut, Pak. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka hilmi tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak ada penolong. Iya. Oke, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Allah suruh kita untuk memperhatikan ya, dari apa kita dicipta. Jangan lupa dengan bahan ciptaan. Ini sebenarnya pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Kita nggak butuh menjawab, tapi Allah sedang menyindir kita sebenarnya. Karena ada di antara kita yang lupa, ya, yang lupa tentang asal muasal penciptaan kita. Maka Allah suruh kita memperhatikan dari apa sih kamu dicipta, gitu ya. Kamu itu dicipta dari air mani, sperma yang terpancar. Terpancar dari mana? Dari sulbi dan taroib. Sulbi itu punya laki-laki. Artinya ya, laki-laki itu ya Allah keluarkan sperma dari tulang sulbi. Pada tulang sulbi itu nanti akan mengantarkan ke pembuluh darah sampai ke testisnya laki-laki. Kalau perempuan itu dari taroib. Taroib itu di antara dada ya, di antara dada itu di sana juga Allah simpan untuk wanita. Kemudian dia akan mengirimkan itu ya pembuluh darahnya sampai ke ovumnya perempuan, ya, ke ovum perempuan, inang telurnya. Jadi itulah Allah pertemukan keduanya. Ketika bertemu itu maka kemudian berproses jadilah manusia nanti itu. Dulu tidak ada, dari situ berproses manusia sampai nanti kemudian manusia hidup, kemudian manusia akan dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dimatikan akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitkan akan diminta semua pertanggungjawabannya. Artinya ya, jejak rekam manusia semuanya tersimpan dengan rapi sampai nanti hari kebangkitan. Nah, pertanyaannya kan disimpan di mana gitu kan? Data itu disimpan di mana itu data sampai ya manusia itu yang sudah hancur tulang belulangnya masih bisa tersimpan datanya. Nah, ini yang jadi bahan kajian menarik di situ ya. Jadi kajian menarik ya, bahkan di banyak ayat ya ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya, banyak pertanyaan yang muncul. Apakah mungkin kita akan bangkit kembali sudah jadi tulang belulang yang hancur dulu ya? Kita lihat di surat ke-36 surat Yasin ayat ke-78-79. Silakan sahabat juga boleh membukanya di Quran surat ke-36 Yasin ayat 78 sampai 79. Ya. Kira minta tolong Bang Faras untuk membacakannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Melupakan asal kejadiannya. Lanjut. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Nah, ini pertanyaan ya, mungkin juga pertanyaan kita ya. Keraguan. Ya, ada keraguan. Qala may yuhyil 'izama wa hiya ramim.
yaitu ada pertanyaan. Ya, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur dulu itu? Lanjut. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Ya, Allah kaitan dengan penciptaan pertama kali. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Ya, yang menghidupkan yang pertama kali dulu mencipta. Jadi ada hubungan dengan pertama, kemudian ya membangkitkan kembali. Nah, kajian-kajian ini yang terus banyak ya. Ya, karena juga di Quran banyak lagi tadi akan banyak contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang meragukan tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan. Nah, kita buka satu ayat lagi. Ya. Surat 75 Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Silakan sahabat, surat ke-75 surat Al-Qiyamah ayat 70. Surat 75 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Surat Al-Qiyamah 75 ayatnya 3 dan 4. Bang Hilmi silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Apakah Hilmi mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ya. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ya, ini jari jemari yang begitu rumit ya, kecil-kecil, ada buku-bukunya ini pun semuanya bisa disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kuku-kuku pada jari jemari semuanya ya akan dikumpulkan. Allah mampu untuk membangkitkan kembali sampai detail-detailnya itu. Sama persis ya. Sama persis. Ya, nanti kita bisa belajar. Ya, ini jari jemari kita ini bisa seperti ini, panjangnya besar berbeda-beda, ini semua ada karakter-karakter yang tersimpan di sini. Ya, membaca karakter seseorang semua bisa dibaca dari sini. Bahkan nanti nggak ketukar itu, Allah ngasih kita nggak ketukar, tersusun kembali. Ya, bagaimana itu bisa seperti itu? Ya, maka kemudian Rasulullah SAW dalam banyak hadis ya yang diriwayatkan oleh oleh para perawi hadis banyak ya, ada Imam Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud, bahkan Imam Abdul Malik dalam Al-Muwatta juga ya, banyak ya mengangkat tentang sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan tadi tulang ekor itu. Ya, tulang ekor, bahwa kullu Bani Adam ya'kuluna bit-turab, ya'kuluna turab, ya, bahwa setiap Bani Adam nanti anggota tubuhnya semuanya akan hancur dimakan oleh tanah. Ya, dulu kita makan tanah. Kok bisa makan tanah? Iya, kita makan sesuatu yang tumbuh di tanah. Kalau nggak ada tanahnya nggak tumbuh dia. Ya, kita makan kangkung, kita makan bayam, ya, sayur-sayur yang lain, kita makan buah-buahan, itu semua tumbuh di tanah. Kalau nggak ada tanahnya, nggak tumbuh kan? Ada saripati dari tanah yang bisa menghidupkan ya tumbuh-tumbuhan itu, yang membuat rasanya bisa berbeda, manfaatnya berbeda, kandungannya berbeda. Ya, kita makan hewan-hewan yang kita makan, daging-dagingnya itu semuanya mereka juga makan apa yang tumbuh di tanah. Yang tumbuh di tanah. Oh, kan di laut, emang laut nggak ada tanahnya. Laut juga kan dasarnya tanah, tumbuh-tumbuhan yang ada di dasar laut kan dari tanah juga itu semua. Karena ada tanahnya bumi itu. Nah, itu situ ada kehidupan, ada inti kehidupan yang diambil, diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia. Jadi saripati tanah itu. Nah, dari situ nanti disimpan dalam sulbi, ya, dalam taroib perempuan itu ya. Nanti dia akan bertemu. Ya. Nah, itu semua nanti kebentuk, terus kita hancur lagi, dimakan oleh tanah. Ini semua jasad kita ini akan ditubur di tanah, akan hancur dimakan oleh tanah. Illa. Ya, ini ada dua teks yang berbeda ini ya. Illa ya zanbat zanab, atau juga dalam bahasa illa azbud zanab.
Ya. Zan Ini saya bazana. menemukan ada dua teks yang berbeda ya. Oke. Apa itu? Tulang ekor. Tulang ekor. Zan bazana apa ya? Ya. Ini segitiga nih, ujung segitiga ini nih. Dia bisa nekuk-nekuk gitu. Dia bisa nekuk gini, bisa lurus. Yang bagus dia lurus. Kalau dinekuk ini akan bermasalah dengan kesehatan dan keseimbangan tubuh manusia. Seseorang bisa lumpuh, bisa laki-laki dia bisa tidak apa namanya, tidak subur, ya, kejantanannya, dan banyak ini, ya, akan orang banyak berpengaruh ketika ininya bengkok. Masya Allah. Ya, gitu. Ternyata punya makna ya. Dia lurus ya, gitu. Nyambung dari otak nih, dari otak kita di kepala kita nih, otak nanti ada ini ya, leher kita nih ada batang. Ini otak nih batangnya panjang ya. Sampai ke sini. Kalau mungkin saya bilang ada otak di pantat, ini mungkin otak di pantat maksudnya. Oh iya betul. Ya, otak Itu di pantat. nyambung dari yang atas Nah, ya. ini ya. Ini Allah jaga kan? Ya. Allah jaga dengan bentuk, ya, bentuk kita punya bokong ya, pantat kita bentuknya begitu dijaga itu. Masya Allah. Ternyata itu Dijaga menjaga. supaya ini tidak gampang luka. Kalau dia terjatuh tidak gampang kena karena pakai pantat kedua. Dijaga. Ya, begitu dengan perempuan juga Allah jaga tuh istilah dengan dua payudaranya di sini ya, supaya dijaga tidak mudah ya terpengaruh itu. Allah luar biasa bikin desain itu ya, nggak sembarangan ya. Nah ini, Masya Allah. ini yang disebut dengan ya Zan. azanab ya atau azbazanab, ini yang mana ya? Nah, ini azbazanab. Oh, ini tulang ekor maksudnya ya, Tulang ekor. tulang ekor. Di sini ya kata Rasul dia nggak hancur, ya dia nggak hancur. Yang sini semua boleh hancur, tapi di sini tidak hancur. Ya, minhu khuliqo, ya minhu khuliqo. Dari sini manusia dicipta. Ya, dari sini manusia dicipta. Wa fihi yurakkabu. Nah itu. Dan dari dalam sini juga manusia akan dirakit kembali, disusun lagi tadi ya, sampai jari jemarinya Allah bisa menyusun itu. Ya, nah di sini. Ya betapa pentingnya ini. Ya maka banyak ini penelitian secara ilmiah yang dilakukan ya, gitu ya, banyak ya itu. Mungkin kita masih banyak baca buku ya, berkaitan dengan banyak penelitian terbaru Syekh Abdul Majid Al-Jindani ya tahun 2002 ya, penelitian yang sebelumnya dari kelompok ilmuwan Cina yang sebelumnya dari tahun 1931 ya, pernah ada dari Jerman ya, Hans Fiemann membuat penelitian tentang ini. Ingin membuktikan apakah benar ya, kata Syekh Al-Jindani ditemukan itu ketika itu sudah terbakar semuanya, terbakar, maka ini sel-sel dalam tulang ekor ini tidak ikut terbakar ya, karena nanti dalam tes DNA ini masih bisa ya, setelah dites DNA ini masih berfungsi, udah terbakar, udah hangus, terbakar ya, sel-selnya nggak terbakar, nggak ikut terbakar, terselamatkan sel-selnya itu ya. Bahkan yang dari Cina lebih ekstrim lagi ya, itu dimasukkan zat asam yang paling kuat, dikasih radiasi juga, dibuat dia itu hancur, ternyata sel-sel metabolismenya tidak hancur. Masya Allah. DNA-nya masih bisa dikenali. Subhanallah. Nah, itu ya, DNA masih bisa dikenali. Jadi DNA kita masih semua. Okay, masih bisa dikenali. Itu dahsyatnya sabda Rasulullah SAW 1.500 tahun yang lalu ya. Masya Allah. Ya, 15 abad tahun yang lalu Rasulullah menyampaikan, belum ada laboratorium,
Ya, ternyata setelah ya di tahun-tahun abad sekarang ya abad-abad Ilmuwan ingin membuktikan. sekarang itu masih terbukti ilmiah bahwa apa yang Rasul sampaikan terbukti. Ya, betapapun dihancurkan, dipanaskan, ya tetap sel-selnya masih ada. Berarti di sini ada rekaman ya. Ada rekaman data manusia, ya data kita itu yang masuk lewat sini kan, rekaman kita masuk lewat mana? 3 ini ya. Ini alokasi pendengaran, ya pendengaran, lokasi kita penglihatan, lokasi kita perasaan, yang dalam Al-Quran disebutkan as-sam'a, ya, al-basar, apalagi al-fuad, Mata hati. nah, data masuk lewat sini ke dalam otak manusia. Masuk otak kiri sebagai pintu gerbang data, kemudian dia akan dikirim ke otak kanan kita, ya di sini, ya sampai nanti masuk ke alam bawah sadar manusia, ya. Subconscious. Itu 3 faktor, ada sesuatu yang dipercaya, sesuatu yang mendatangkan kesan yang luar biasa, atau sesuatu yang diulang-ulang, masuk alam bawah sadar, akan tersimpan di DNA. Simpan di DNA, dan kita semua ada di sini. Simpan di sini Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada saat kita akan dibangkitkan kembali, ya, bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tinggal kata kun fayakun, maka jadi. Tapi kayaknya manusia kalau dia dikasih perumpamaan sama Allah Subhanahu wa taala itu suka ngeyel. Nggak percaya, ya, ragu. Maka dalam surat lain Allah kasih kita perumpamaan dengan ihyaul mawat. Di mana tanah yang sudah kering, tandus, ketika Allah turunkan hujan, dia akan tumbuh-tumbuhan dari dasar tanah, di bawah tanah itu akan tumbuh rumput-rumput dan segala macam semuanya. Dari mana itu? Ya seperti itulah mudahnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati, yang sudah hancur tulang belulangnya semuanya. Dan tadi pohon toge, biji apa saja yang ditanam di situ, yang terbuang di situ semuanya, nggak mungkin ketuker DNA-nya, nggak mungkin tertuker gennya itu semuanya. Ya, yang bayam pasti tumbuhnya bayam, kangkung pasti tumbuhnya kangkung, biji jambu tumbuhnya biji jambu. Ya kalau jambu Jamaika tetap yang akan muncul Jamaika, bukan jambu tingcalo gitu. Kalau dia biji rambutannya rapiah, yang akan tumbuh rambutan rapiah, bukan rambutan binjai misalnya gitu. Masya Allah. Ya kalau dia buah durian musangking tidak akan mungkin tumbuh jadi durian petruk, kan enggak. Pokoknya sesuai dengan bijinya akan tumbuh. Masya Allah. Ya itu seperti biji itu. Ya seperti biji yang tidak hancur. Dia akan tumbuh lagi pohon yang baru. Ya itu kita lihat surat ke 22 ayat 5. Ini lebih lengkap dari awal sampai akhir. 22 Al-Hajj ya. Al-Hajj ayat yang kelima. Silakan gilirannya Bang Hilmi ya. Silakan sahabat dibuka Quran surat ke 22 Al-Hajj ayat yang kelima. Kita dengarkan Bang Hilmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم
ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Wahai Hilmi, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan Hilmi dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada Hilmi dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan Hilmi sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur Hilmi sampai kepada usia dewasa, dan di antara Hilmi ada yang diwafatkan dan ada pula di antara Hilmi yang dikembalikan sampai usia sangat tua, sehingga Hilmi tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan Hilmi lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Ya, Allah kasih ya di atas pernyataan manusia kalau masih ragu dengan kebangkitan, Allah mulai susun rapi dia dari mulai manusia diciptakan pertama dari tadi saripati tanah ya yang dimakan di tanah, jadi sperma saripati itu kemudian terpancar ya sampai di rahim seorang wanita. 40 hari dia berubah menjadi ya tadi berubah dari nutfah itu ya ke alaqah mudghah. Di nutfah itu 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, 120 hari. Ya, 4 bulan. Ya, 4 bulan. Di sana Allah tentukan nanti ya apakah sempurna atau tidak sempurna kejadiannya. Allah tentukan dia laki atau perempuan. Allah tentukan segala sesuatunya. Ruh ditiup, malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mencatat rizkinya, mencatat ajalnya, mencatat ya pekerjaannya, amalnya, mencatat apakah dia bahagia atau dia sengsara. Ini ada nanti lihat di hadis arba'in ya nomor 5 tentang penciptaan manusia itu lengkap ya di situ ya. Itu kemudian nanti manusia setelah itu Allah jadikan dia sampai dia tumbuh dari anak-anak, bayi, anak-anak sampai remaja, sampai dewasa, sampai bahkan ada yang arzalil umur, ada yang sampai pikun, sampai nggak ngerti apa-apa lagi, balik ke balita lagi. Kemudian ada juga tadi ya yang Allah wafatkan sebelum itu, anak-anak menikmati ya remaja semua ada. Nah, di akhir itu dengan itu perumpamaan apa tadi? Tanah yang tandus kering, ya kalau dia ditimpa hujan, kemudian akan tumbuh dari tanah itu tadi berbagai macam tumbuhan-tumbuhan semuanya. Itu sudah ada bibit di bawahnya itu Allah sudah kasih itu bibit-bibit yang lama dulu mati itu pada kering karena kering ya. Karena kering kerontang, habis dia hancur semuanya, daunnya rontok, rantingnya rontok, batangnya pun pada kering terus terbakar. Ketika kena hujan dia muncul lagi, bermunculan lagi. Ya seperti itulah semudahnya Allah nanti akan membangkitkan manusia ya. Dari mana? Dari sini hebatnya tulang ekor. Allah kasih di sini. Walaupun buat Allah gampang saja membangunkan, gak mesti dari sini, bisa jadi kan kalau Allah mau kan pun Allah bisa dari mana saja. Ya Allah bisa membangkitkan manusia ya, tapi tetap ada prosedur yang Allah buat. Betapa dahsyatnya ini. Maka kita jaga nih ya, dari tulang ekor bukan cuma untuk menyimpan data doang, tapi juga ini kita masih menjaga tulang ekor kita, karena dari tulang ekor kita ini akan mendatangkan satu keseimbangan tubuh kita. Lahir batin kita seimbang ketika kita bisa menjaga tulang ekor kita. Makanya diharamkan itu Sodom. Apa Sodom?
Sodom itu Laki-laki. ya laki-laki dengan laki-laki ya, lewat belakang, lewat pantat ya, lewat dubur itu diharamkan, akan bermasalah nanti dengan dengan tulang ekor itu. Tulang ekor kalau udah kena tulang ekor itu bahaya sekali. Ya, maka Rasulullah juga larang kita duduk seperti ini ya. Rasulullah larang nih duduk seperti ini. Kita begini. Itu namanya selonjoran Bang Sarip. Ya, ini tangan ini belakangnya. Posisi kita begini akan membuat tulang ekor kita bengkok. Posisi begini. Rasul larang, Rasul nggak kasih kita begini duduk ini. Sering itu Bang Sarip buat ngerelek. Ya, nggak boleh. Kaki. Santri juga yang sedang bersila begini nggak boleh ini kelamaan. Kalau sila kita lagi ini silanya begini. Kenapa tegak? Ya. Kalau lagi murojaah usahakan tegak. Maka biasakan pakai duduk tawaruk ya. Duduk tawaruk. Nah, duduk seperti ini tegak. Ini bagus buat menjaga tulang ekor kita tetap lurus nih. Duduk seperti ini. Kalau berdiri tegak seperti sholat. Di tegak lurus ini membuat tulang ekor kita lurus. Ya, ini. Santri kalau mau sudah mulai duduk tawaruk begini atau tasyahud duduk begini, mulai merasa pegel, boleh diangkat pantatnya, ditahan dengan tumit. Ini dibilang duduk perkasa. Duduk perkasa. Wah. Duduk Nabi Daud begini ya. Nabi Daud punya istri 100. Oh, duduk perkasa ini. Ya, laki-laki yang mau perkasa dan duduk begini. Lurus. Kakak. Belajar duduk lurus. Ya. Duduk sehat ini ya, duduk sehat. Murojaah nanti kelamaan jangan tadi sila begitu. Duduk begini, ganti posisi begini lagi silakan. Tawaruk. Ya, kalau mau sila sebentar saja, nanti bangun lagi. Ya. Masya Allah. Posisinya ini tetap lurus tegak. Maka tuh sholat itu sebenarnya adalah cara kita terbaik untuk memperbaiki kualitas kesehatan kita dan tulang ekor kita. Makanya sujud, saat kita sujud, lihat tulang ekor kita di atas ya. Di atas posisinya. Masya Allah, Masya Allah. Saat bayi mau lahir dia sujud ya? Iya, sujud. Pala duluan kan? Iya, pala duluan. Nanti kita sujud lama karena itu posisi. Ya, tulang ekor itu sedang di atas. Itu saat manusia sedang dekat dengan Tuhannya katanya. Karena itu antenanya langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, makanya ini abang-abang santri juga sahabat di rumah, ya posisi duduk kita pun menentukan kesehatan kita, karena ketika tulang ekor kita itu posisinya bagus, normal, maka dia akan mendatangkan keseimbangan dalam tubuh kita, keseimbangan lahir dan batin. Ya, saya kira ini sampaikan pada kesempatan kali ini, waktu juga yang batasi kita. Semoga manfaat, mendatangkan sebuah kesadaran buat kita semuanya, mendatangkan motivasi buat kita untuk berbuat baik, jangan menunda kebaikan. Ya, jangan kita berleha-leha, jangan kita bersengaja untuk berbuat kesalahan, karena semua tercatat dan tersimpan rapi, dan semua akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Semua kita dulu nggak ada, kemudian kita diadakan oleh Allah, kita hidup, kemudian ditiadakan lagi, dimatikan, kemudian kita akan dibangkitkan hidup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semua tercatat, terekam dengan sebaik-baiknya di dalam tulang sulbi. Dan juga tentu ada rekaman lain ya, ada rekaman alam semesta yang merekam kita semua. Ya, malaikat semua merekam alam semesta. Oke, sekian, terima kasih. Ya, semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli. Terima kasih Bang Sarip. Gimana kakak-kakak? Udah tambah ilmu kita ya. Subhanallah, ilmunya banget Al-Qur'an ya. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bisa dibuktikan secara ilmiah ya Bang Sarip. Insyaallah. Sahabat, demikian kajian kita pada hari ini. Insyaallah kita akan berlanjut pada kajian berikutnya. Semoga membawa manfaat dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu sadar untuk selalu berbuat baik, karena semua yang kita lakukan terekam dan nanti kita diminta untuk pertanggungjawabannya.
Dan di penghujung acara seperti biasa kami mengajak sahabat untuk terus berinfak sodako pada yayasan kami yang masih terus membangun gedung Yayasan Studio Quran Al-Ikhlas. Sahabat dapat memberikan infak dan sodakohnya di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7178868866 atas nama Yayasan Studio Quran Al-Ikhlas. Dan sahabat yang memiliki anak, saudara, keponakan juga dapat mendaftarkan menjadi santri baru di sini di Asker Kauni Al-Madani Pesanggerahan. Sahabat dapat menghubungi Ustadz kami, Ustadz Amjad Budiman, di nomor kontak beliau 0852 19157172. Kami nantikan dari sahabat semua untuk sama-sama bergabung belajar di sini dengan kami di Pesantren Tahfiz Al-Madani Asker Kauni Pesanggerahan Jakarta Selatan. Akhirnya kakak-kakak santri kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.